kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, haram kamu sholat. Untuk kembali kepada Allah menempuh dua jalan. Ya, yang pertama dengan jalan amaliyah, yang kedua dengan jalan paham. Ya, ilmiah. Amaliyah tanpa mengerti, tanpa paham, takut hanya kesasar. Paham tapi tidak beramal juga tidak nyampai. Jadi dua-duanya. Nah, kalau bahasa lain disebut abid zahirnya, arif batinnya. Jadi abid dan arif, itu yang kita maukan. Lahirnya abidillah, batinnya arif billah. Tahu betul dia Tuhan yang dia sembah itu. Kalau dia menyembah Tuhan yang dia tidak tahu, gimana mau menyembahnya? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengetahui siapa yang dia sembah. Nah, ketika kita menyembah tadi, yang saya katakan di awal tadi, al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dan yang disembah itu satu. Nah, bagaimana kita memahami satu? Kita ambil contoh salat, ya. Salat itu apa? Menyembah Allah. Apa Allah butuh disembah? Enggak juga. Maka sering saya katakan, sedunia ini orang menyembah Allah, Allah enggak untung. Sedunia ini enggak ada orang yang menyembah Allah, Allah juga enggak rugi. Jadi sebenarnya Allah tidak butuh daripada sembahan kita. Nah, tapi kitanya yang membutuhkan Allah, begitu. Nah, kita sekarang kita katakan menyembah Allah. Nah, kira-kira yang kita persembahkan itu apa? Nah, maka dalam kajian, apa yang kita persembahkan kepada Allah, ya, apa isi sesembahan itu, dari mana munculnya sesembahan. Nah, ini perlu dipahami juga. Al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dan yang disembah itu satu. Bagaimana kita memahami yang disembah dan yang menyembah dan disembah itu satu? Salat dalam pemahaman tasawuf penyaksian zat kepada sifat. Ya. Jadi salat itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Zat memuji sifat dengan af'alnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Nah, ini diingat, zat memuji sifat dengan af'alnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Asma'nya asma Allah, sifatnya sifat Allah, af'alnya af'al Allah, zatnya zat Allah, maka disebut satu. Ibarat buah tadi, kulitnya kulit mangga, isinya isi mangga, rasanya rasa mangga, gitu. Maka satu. Maka diistilahkan, ya, al-abid wal ma'bud wahid, nyembah dan yang disembah ya satu. Tapi satu yang bagaimana tadi? Ya. Jadi zat memuji sifat dengan af'alnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, asma'nya asma Allah, af'alnya af'al Allah. Berarti satu, punya dia semua itu. Nah, lalu kemudian kita coba memilah mana zat, mana sifat. Yang berbuat sifat, ya, yang menyaksikan zat, yang memerintah zat, yang melakonnya sifat. Ibaratnya yang kita makan itu daging mangganya, yang kita rasakan, ya, yang kita nikmati rasa mangganya, kan itu bedanya. Ya. Yang kita makan kan daging, kalau sudah rasakan nggak bisa dimakan lagi, sudah dinikmati saja. Yang kita makan daging mangganya, tapi yang kita nikmati rasa mangganya. Nah, begitulah. Jadi artinya yang melakoni sifat, tetapi yang memerintahkan itu zat. Jadi yang berbuat itu adalah sifat. Jadi sangat keliru orang kalau berpaham bahwa kalau sudah ma'rifat tidak perlu sholat lagi. Masa Tuhan sholat katanya? Ya enggak begitu juga, gitu ya. Memang ada istilah, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, haram kamu sholat. Apa maksudnya ini? Ya bukan tidak melakukan sholat, bukan. Haram kamu mengaku kamu yang sholat, gitu.
Kalau kamu masih merasa kamu yang sholat, berarti belum ma'rifat itu. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, tidak boleh kita mengaku kita yang sholat. Nah, kenapa tidak boleh kita mengaku kita yang sholat? Bagaimana mungkin kita mengatakan kita yang sholat? Kita bisa berdiri pakai kodratnya Allah, kita mendengar pakai sama'nya Allah, kita bisa melihat dengan basarnya Allah, punya ilmu, kita ilmunya Allah, ya kan? Punya keinginan, iradat Allah. Yang punya kamu mana? Kamu katakan kamu punya kuasa berdiri, kuasa itu kuasa aku itu, kata Allah. Yang punya kuasa kamu mana? Kamu punya keinginan, itu iradat aku. Kamu melihat, itu basar aku. Yang basar kamu mana? Yang ngaku-ngaku kamu yang berdiri, kamu yang membaca ini dan itu ilmu aku, itu basar aku, itu sama aku. Yang punya kamu mana? Nah, bagi mereka yang sudah ma'rifat itu maksudnya haram sholat, mengaku dirinya yang sholat, bukan tidak sholat lagi, bukan. Nah, makanya saya katakan ketika kita berada pada gelanggang syariat, kita berpikir secara syariat. Tapi ketika kita berada di gelanggang hakikat, kita berpikir secara hakikat. Ini kadang-kadang kan trouble, Pak. Orang bicara secara hakikat, dipahami secara syariat, ya trouble, nggak nyambung. Ada dulu ceritanya, ada seorang jamaah cerita dengan saya. Ya, dia belajar kepada seorang guru. Ya, gurunya guru hakikat. Artinya dia selalu menyampaikan kajian-kajian hakikat. Nah, ketika si jamaah tadi belajar sama guru itu, si guru nanya, kamu ngamalkan tarekat ya? Iya. Zikir la ilaha illallah? Iya. Lalu kata guru, udah tinggalkan aja la ilallah itu. Ya, nggak usah dipakai. Nah, oleh kawan tadi ditinggalkannya betul, nggak mau lagi zikir, gitu. Khataman sudah nggak mau, manakib sudah nggak datang lagi. Saya bilang kamu keliru, gitu. Guru itu kan guru hakikat. Nah, mesti kamu pahami secara hakikat. Maksudnya tinggalkan la ilaha illallah, maksudnya jangan duduk di kalimat. Karena kamu sudah belajar hakikat, duduklah diisi kalimat. Keyakinan kita jangan sampai kita masuk surga gara-gara kalimat itu, bukan. Kalimat itu menghantarkan kita untuk kembali, untuk masuk surga, untuk kembali ke Allah, gitu ya. Jadi bukan kalimatnya yang memasukkan kita ke surga, tetapi melalui kalimat. Nah, kalau sudah paham hakikat, artinya jangan duduk di kalimat, duduklah diisi kalimat. Contohnya lagi, gitu ya. Mungkin sudah terlalu sering saya sampaikan, gitu. Misalnya, kenapa binatang yang halal, ayam, kambing, sapi, gitu. Kenapa binatang yang memang sudah dihalalkan, tetapi ketika kita potong, kita sembelih, tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Kan begitu, Pak ya? Ini ayam nih, ya. Lalu kita sembelih. Kalau nggak pakai bismillah haram dimakan. Makanya nggak salah. Kalau ibu-ibu kalau beli ayam yang masih hidup di pasar selalu pesan, Pak, tolong langsung dipotong ya. Ya, disembelih. Jangan lupa ya baca bismillah. Kenapa? Karena memang paham daripada syariat itu ucapan. Wajar kalau ketika menyembelih mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah kalimat Bismillah yang membuat binatang itu menjadi halal dimakan atau apa? Saya pikir bukan persoalan kalimatnya. Kalau urusan kalimatnya itu orang kafir juga hafal kok kalimat itu. Apa urusan kita dengan hewan itu? Kita ngejadikannya enggak. Kita ngasih nyawanya juga bukan. Kita menjadikannya tidak. Kita memberi nyawanya juga enggak. Kok tiba-tiba kita yang membunuhnya? Maling itu, Pak. Makanya haram. Apa urusan kita sama hewan itu? Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah,
bukan nama kita, bukan, atas nama Allah aku sembelih ayam. Wajar kalau halal, Pak. Ya, jadi bukan persoalan kalimat bismillahnya, tetap isi daripada kalimat itu. Nah, begitu juga yang jamaah tadi yang saya katakan kamu keliru sebenarnya, ya kan? Nah, yang dimaksud itu jangan duduk di kalimat, tapi ngamalkan jadi tetap itu amaliyah, ya. Jangan ditinggalkan, kan perintah Rasul, ya kan? Jadidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah, amalkan, tapi keyakinan jangan duduk di kalimat, duduklah diisi kalimat. Makanya perlu kita apa sih isinya kalimat la ilaha illallah itu? Nah, disinilah perlunya kita ngaji, perlu kita paham supaya kita bisa duduk diisi kalimatnya, bukan duduk di kalimatnya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Allahumma amin.